Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 27 Februari 2025 bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan seperti biasa tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi teraktualnya hari ini. Dan berikut informasi selengkapnya di Sumatera Utara hari ini. Diduga hubungan arus pendek yang berasal dari kabel dan kemudian menyambar spanduk, akibatnya spanduk besar yang menutupi gedung dan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ikut terbakar. Inilah detik-detik kebakaran yang terjadi di gedung Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Jalan Tekuci di Tiro, Kota Medan pada Rabu siang. Api diduga berasal dari percikan kabel listrik yang korslet kemudian menyambar spanduk dan merambat ke lantai 4 gedung Dinas Pendidikan Sumut. Besarnya api membuat seluruh bagian sisi kiri kantor hangus terbakar. Bahkan sejumlah material seperti kaca dan plafon sempat roboh. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan langsung turun ke lokasi, menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas langsung menyisir bagian ruangan kantor untuk melakukan pendinginan. Tidak sampai setengah jam, petugas berhasil menjinakkan api. Kita tadi terima laporan dan dijemput oleh warga dan jemput ke sana langsung ke kantor mengaku di Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi kita bergerak ke situ. Tadi nyampe di sini, posisi api sudah menyala dari posisi banner tadi. Selain di luar, di dalam ada Di dalam kebetulan tidak ada kebakar, hanya kena tempias api tadi masuk ke dalam. Jadi sudah kita cek, tidak ada menyambar ke dalam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Limbah pabrik kelapa sawit milik PT PN 4 Regional 1 Rambutan kembali mencemari parit irigasi pertanian warga yang ada di Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipa, Serdang Bedagai. Akibat dari limbah ini, sejumlah petani mendatangi kantor desa berharap limbah tersebut dapat diselesaikan. Sejumlah warga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipa, Kabupaten Serdang Bedagai, didampingi 3 desa mendatangi kantor desa. Menyampaikan keluhan masyarakat petani terkait parit Sungai Pinang yang berada di Dusun Sukadame, limbah PKS milik PT PN Rambutan yang dibuang di parit Sungai Pinang merupakan salah satu parit irigasi pertanian yang menyebabkan kerusakan ribuan hektar lahan persawahan yang berada di 4 desa, yaitu Desa Juhar, Desa Seprio, Desa Payalombang, dan Desa Gelam Sir Sarima tercemar sehingga berdampak ke tanaman padi para petani. Kepala Desa Juhar, Derman Sinaga, mengatakan pencemaran limbah tersebut bukan kali ini saja terjadi. Beberapa waktu lalu sudah pernah terjadi dan pihak PKS PT PN 4 berjanji untuk tidak membuang limbahnya kembali. Upaya dari pihak desa sudah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta unit Tipiter Polres Tebing Tinggi. Namun upaya tersebut tidak membuat efek jerah pihak PKS. Akibat dari pencemaran tersebut, ratusan hektar sawah padi terancam gagal panen. Membuang limbah ini ke saluran pembuangan saluran pertanian. Nah, ini yang masalahnya sekarang. Faedahnya ini, resikonya ini kerusakan padi semua, Pak. Nah, jadi hasil pun tidak akan dapat lagi. Kasihan masyarakat. Ngumpul semua ke Semangare dan menuntut ini supaya ditindaklanjutin masalah limbah ini. Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia melakukan aksi bersih-bersih sampah di perairan Pantai Belawan. Puluhan karung sampah plastik ini langsung diolah untuk dijadikan bahan baku aspal di desa-desa. Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau Amfibi dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional melakukan bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Belawan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan dengan menggandeng mahasiswa dan masyarakat setempat. Sampah plastik yang berserakan mulai dari yang hanyut terbawa arus sampai sampah yang tersangkut di pohon mangrove ikut dibersihkan. Dengan menggunakan perahu nelayan, Ketua Umum Amfibi Indonesia, Agus Salim menjelaskan, aksi bersih-bersih pantai ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanggulangan sampah. Selain di Sumatera Utara, kegiatan bersih-bersih sampah ini juga dilakukan di Jawa Timur,
Jawa Barat, Lampung, daerah khusus Jakarta, dan Sumatera Barat. Nah, tentunya harapan kita ini salah satu solusi untuk membantu pemerintah yang mana saat ini Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sudah mewarning terkait masalah sampah di seluruh Indonesia ini. Tempat pembuangan akhir sampah masih banyak menggunakan sistem open dumping. Nah, itu sudah peringatan-peringatan tersebut. Kalau tidak kita turun ke lapangan, langsung ke lokasi-lokasi yang darurat sampah, ini mau kemana lagi ini sampah-sampah? Tentunya akan menjadi suatu permasalahan yang makin menumpuk. Sampah plastik yang telah dikutip akan dilebur dan diolah dengan cara dibakar dan dapat dijadikan bahan baku aspal untuk jalan di desa-desa. Selain aksi bersih-bersih sampah, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia, Amfibi, juga memberikan masyarakat minyak goreng untuk ditukar dengan sampah. Kejaksaan Negeri Asahan memusnahkan berbagai jenis barang bukti dalam kasus narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti narkotika digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Asahan, Jalan Wage Rudolf Suparman, Kota Kisaran. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Polres Asahan, Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Asahan, dan Pengadilan Negeri Kisaran. Adapun barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara direbus di dalam panci berisi air panas. Sedangkan pemusnahan daun ganja dilakukan dengan cara dibakar. Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Asahan Azmi mengatakan barang bukti narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil penanganan perkara periode bulan Desember 2024 hingga Februari 2025. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari 293 sabu, 8 gram pil ekstasi, dan 298 gram ganja dari 33 perkara. Dalam perkara narkotika, sabu-sabu dengan berat 293,91 gram. Kemudian ekstasi 8,22 gram. Ganja sebanyak 298 gram. Kemudian tindak pidana lainnya sebanyak 139 item. Ya, Saudara, guna mengantisipasi gejolak kenaikan harga di pasar tradisional Kota Medan jelang Ramadan, tim Satgas Pangan melakukan monitoring harga di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Menjelang Ramadan, permintaan kebutuhan pokok biasanya mengalami peningkatan. Untuk itu, Satuan Tugas Pangan Sumatera Utara melakukan monitoring harga kebutuhan pokok dan langsung berbincang dengan para pedagang serta pembeli. Kadis Perindustrian dan Perdagangan ESDM yang juga tim Satgas Pangan Sumut, Mulyadi Simatupang, mengatakan dari hasil monitoring yang dilakukan, ketersediaan kebutuhan pokok sangat aman dan harga juga masih stabil. Meski demikian, terdapat sejumlah kebutuhan pokok yang dipantau mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng kita, mengalami kenaikan harga sekitar Rp1.000. Selain itu, harga cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp35.000 saat ini mengalami kenaikan menjadi Rp40.000 per kilogram. Demikian juga dengan harga ayam broiler, di mana menjelang Ramadan mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilonya. Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang, mengaku hal ini menjadi catatan bagi Satgas akan tetap menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok. Ia juga berharap agar pedagang minyak goreng dapat memperpendek mata rantai penjualan dari penyedia langsung ke pengecer tanpa melalui grosir sehingga para pengecer dapat menjual dengan harga yang telah ditentukan. Kenaikan bahan pokok, makanya kami sidak di lapangan. Adapun temuan kita tadi di lapangan untuk harga sayur mayur dan kebutuhan bahan pokok relatif normal, namun ada lonjakan sedikit. Kemudian yang sangat signifikan kita lihat tadi ada daging ayam itu mengalami lonjakan Rp3.000. Kemudian untuk harga daging sapi juga mengalami lonjakan sekitar Rp10.000. Untuk stok sementara kita temukan di lapangan cukup Pak, tidak kurang yang kita temukan. Untuk Pak, ada nggak perbedaan dari pasar tradisional sama modern ini untuk harga? Kalau kita lihat ada perbedaan Pak. Kegiatan monitoring pasar tradisional ini akan rutin dilakukan Satgas Pangan Sumatera Utara
khususnya selama bulan Ramadan, sehingga harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaannya juga aman untuk kebutuhan masyarakat. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, ratusan siswa SMP Negeri 3 Kota Sibolga menerima makanan bergizi gratis yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Sibolga. Pendistribusian makanan bergizi gratis tersebut didampingi langsung Babin Kodim 0211 Tapanuli Tengah dan Babin Kamtipmas Polres Kota Sibolga. Menu makanan bergizi gratis yang diterima para siswa tersebut terdiri dari nasi, ikan, sayur ditambah dengan buah. Setelah menerima pembagian makanan bergizi gratis, para siswa menyantap secara bersama-sama di dalam kelas. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Sibolga Syahrul Mahyudin Siregar mengatakan, jumlah siswa yang menerima makanan bergizi gratis untuk SMP Negeri 3 Sibolga mencapai 687 orang siswa. SMP Negeri 3 Kota Sibolga sangat mendukung program makanan bergizi gratis yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo. Makanan yang terima hari ini sangat cocok untuk Kota Sibolga. Karena saya tengok ada lauknya ikan ada buahnya, ada ya cocoklah sebagai makanan yang bergizi. Selain SMP Negeri 3 Kota Sibolga yang menerima makanan bergizi gratis, ada 5 sekolah lainnya yang juga menerima pendistribusian makanan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Sibolga. Di antaranya SMP Negeri 1 Sibolga mencapai 960 paket, SD Negeri 084087 sebanyak 425 paket, SD Negeri 084084 mencapai 55 paket, SD Negeri 084085 sebanyak 201 paket, dan SD Negeri 084086 mencapai 328 paket. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara melakukan silaturahmi di Studio 2 TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan kemarin. Silaturahmi yang digelar menjelang Ramadan 1446 Hijriah tidak hanya dihadiri oleh anggota Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara, tetapi juga turut dihadiri jajaran pimpinan TVRI Sumatera Utara. Pada kegiatan ini, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrizal mengapresiasi DWP TVRI Sumut karena telah melakukan berbagai kegiatan positif, baik di lingkungan TVRI hingga di luar TVRI. Kapsta juga berpesan agar DWP TVRI Sumut pada bulan suci Ramadan tetap melakukan kegiatan sosial meski di tengah adanya efisiensi anggaran. Sementara itu, Ketua DWP TVRI Sumut, Devianti Tahrizal menyampaikan bahwa DWP TVRI Sumut telah melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan kegiatan sosial. Pada bulan suci Ramadan, seluruh anggota DWP dan keluarga besar TVRI Sumut diharapkan dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anggota DWP TVRI Sumut, Ketua DWP TVRI Sumut juga berpesan kepada seluruh anggota agar senantiasa melakukan kebaikan dan lebih berinovasi dalam menjalankan organisasi. Saya berharap kepada Ibu Ketua DWP TVRI selanjutnya, kegiatan ini dapat terus berlanjut demi kebaikan organisasi ibu-ibu agar semua tetap mempunyai pengetahuan khususnya di bidang pendidikan dan juga memacu untuk bisa berbagi dengan para masyarakat di sekitar kita. Pada kesempatan ini juga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, saya sebagai atas nama pribadi maupun atas nama Ketua DWP TVRI Sumatera Utara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberi rahmat dan hidayahnya, juga kesehatan agar dapat menjalankan ibadah bulan puasa ini dengan secara ikhlas untuk mendapat ridha Allah. Dan saya mohon maaf, mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk bisa penuh menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Pada kesempatan itu, DWP turut melepas salah satu anggota yang akan masuk Purna Bakti, terhitung 1 Maret 2025. Ketua DWP TVRI Sumut berharap
agar anggota yang memasuki purna tugas tetap berkarya di lingkungan TVRI sehingga dapat membawa nama baik diri sendiri dan TVRI. Ketua DWT TVRI Sumut memberikan bingkisan kepada anggota yang akan memasuki masa purna bakti. Selain itu, untuk meningkatkan rasa persaudaraan di antara seluruh anggota DWT TVRI Sumut, dilakukan pembagian bingkisan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam DWT TVRI Sumatera Utara. Kegiatan menyambut bulan suci Ramadan dan melepas anggota yang akan memasuki purna bakti diikuti penuh antusias oleh seluruh anggota dan karyawan TVRI Sumatera Utara. Menyambut datang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Ustadz Tifatul Sembiring bersama sejumlah majelis taklim yang ada di kota Medan sekitarnya menyelenggarakan kegiatan Rahmatan lil Alamin dengan tema Di Ambang Ramadan. Kegiatan Rahmatan lil Alamin diselenggarakan di Musala TVRI Sumatera Utara. Diawali dengan bersolawat. Dalam tausiahnya, Ustadz Tifatul Sembiring menyampaikan Rahmatan lil Alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Menyambut bulan suci Ramadan, Ustadz Tifatul Sembiring mengingatkan seluruh umat Islam bahwa bulan Ramadan merupakan penghulu dari segala bulan. Hendaknya disambut dengan penuh sukacita. Untuk itu diharapkan seluruh umat Islam hendaknya saling menghormati satu sama lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ustadz Tifatul Sembiring menyampaikan secara umum saling bekerja sama mensukseskan bulan suci Ramadan dalam mengingatkan warga untuk sahur agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Selain itu, Ustadz Tifatul Sembiring meminta kepada umat muslim yang tidak berpuasa untuk tidak makan di tempat keramaian selama bulan puasa dan mengingatkan ibadah yang harus dilakukan umat muslim selama bulan Ramadan, yakni pertama puasa itu sendiri, menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga menjaga panca indera seperti tidak bermain gawai secara berlebihan. Untuk kaum pria, diharapkan sholat wajib di masjid, memberikan zakat fitrah dan harta. Ya, jadi mudah-mudahan kaum muslimin semua itu kondusif menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dan saya mengucapkan selamat memasuki bulan suci, semoga beraih ampunan dan menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu himbauan saya. Rahmatan lil Alamin dihadiri oleh Majelis Taklim Wirdatul Jannah dan Majelis Taklim Al-Hidayah serta keluarga besar TVRI Sumut. Pada kegiatan ini turut diberi kesempatan kepada Majelis Taklim bertanya jawab tentang keutamaan bulan Ramadan. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah Medan melakukan sidang senat terbuka pengukuhan guru besar dan wisuda sarjana magister dan profesi angkatan ke-55 tahun akademik 2024-2025 di kampus Syekh Haji Muhammad Yunus pagi tadi. Dua guru besar yang dikukuhkan yakni Profesor Dr. Anwar Sadat Arahab SAG M.Hum dan Profesor Dr. Muhammad Ridwan Lubis SHM Hum. Sementara itu wisudawan sarjana dan magister sebanyak 365 orang lulusan, diantaranya alumni program pasca sarjana, program studi bahasa Indonesia 3 orang, pendidikan matematika 5 orang, dan pendidikan bahasa Inggris 5 orang. Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 125 orang, Fakultas Farmasi 63 orang, pendidikan profesi apoteker 38 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 31 orang, Fakultas Pertanian 16 orang, alumni Fakultas Hukum 78 orang, alumni Fakultas Sastra 1 orang. Rektor UMN Al-Wasliyah Firmansyah menyampaikan satu momentum yang sangat disyukuri karena di awal tahun 2025 dapat mengukuhkan 2 guru besar di UMN Al-Wasliyah. Rektor menyampaikan terima kasih kepada orang tua alumni karena mempercayakan putra-putrinya menempuh pendidikan dan karakter di UMN Al-Wasliyah. Masyarakat dan bangsa saat ini menanti kontribusi para wisudawan, untuk itu selamat mengaplikasikan ilmunya dan jangan pernah berhenti belajar. Utamanya adalah mutu itu tetap kita jaga betul-betul sesuai dengan aturan yang ada, tentu arahan dari LLDikti bahwa SPMI kita harus diperkuat. Jadi semua program studi kita, SPMI-nya kita jalan dan kita perbaiki. Kemudian di samping itu juga SDM kita terus tingkatkan dengan berbagai macam terobosan yang kita lakukan. Antara lain pemberian bantuan
mereka kalau sekolah atau menerbitkan jurnal dan lain sebagainya. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumut, Profesor Saiful Anwar Matondang mengapresiasi UMN Al-Wasliyah karena dapat mengukuhkan 2 guru besar dan mewisuda 365 magister dan sarjana. Saiful Anwar Matondang menyampaikan berbagai penghargaan senantiasa diperoleh oleh UMN Al-Wasliyah. Hal ini diyakini karena membangun kolaborasi dengan LL Dikti. Unggul itu sebetulnya ditentukan oleh aktivitas dosennya. Tridharma perguruan tinggi baik, hibahnya menang, publikasinya banyak, itu otomatis prodi itu akan unggul. Jadi sebetulnya penentu suksesnya itu prodi adalah dosen-dosennya. Pesan kepada UMN selalu kompak, sama-sama bekerja sama, solid, bagaimana meningkatkan lektor kepala dan guru besar dengan kekompakan itu. Pengukuhan guru besar berlangsung dengan penuh kebahagiaan dan dilanjutkan dengan mewisuda magister dan sarjana serta pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik. Ya, Saudara, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah Medan siap menuju Universitas Unggul. Untuk mewujudkannya, seluruh pihak siap bekerja sama. Apalagi dalam beberapa waktu belakangan ini, berbagai penghargaan selalu diperoleh UMN. Menjadi kampus dan universitas yang unggul, banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana kegiatan aktivitas dosen di masing-masing program studi dan selalu menjaga mutu pendidikan yang ada. Kepala Layanan LL Dikti Wilayah 1 Sumut, Profesor Saiful Anwar Matondang, mengaku penghargaan yang diperoleh UMN dari LL Dikti karena selalu bersinergi dengan baik. Selain itu, salah satu gambaran universitas unggul akan terlihat dari jumlah guru besar dan doktor yang terdapat di universitas tersebut. UMN Al-Wasliyah juga senantiasa berupaya menambah jumlah guru besarnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh mahasiswa yang ada di UMN Al-Wasliyah Medan. Sementara itu, menurut Rektor Universitas UMN Al-Wasliyah Medan, Firman Syah, setiap tahun UMN berupaya mendorong para dosen yang telah doktor agar dapat menjadi lektor kepala sehingga untuk menjadi guru besar dapat terwujud. Rektor menyebutkan UMN berupaya menjadikan alumni memiliki ilmu pengetahuan sesuai dengan harapan dari user. Seluruh lulusan secara akademik dinyatakan telah lulus menjadi seorang sarjana dan magister. Meski demikian, menuntut ilmu wajib terus dilakukan sehingga dapat menambah kapasitas diri. Harapan terbesar rektor, setiap alumni hendaknya dapat mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat dan bangsa. Menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, sejumlah warga dan pengurus masjid di Kota Sibolga melaksanakan tradisi bersih-bersih masjid secara bergotong royong. Aksi gotong royong bersih-bersih masjid yang dilakukan warga bersama para pengurus masjid merupakan kegiatan rutin dalam menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan bersih-bersih masjid merupakan dengan cara pembagian tugas. Ada yang bertugas melakukan pembersihan di bagian dalam seperti membersihkan lantai masjid, tempat berwudu, ruang sholat hingga mencuci karpet sajadah. Sementara pada bagian luar masjid, warga yang bertugas melakukan pembersihan halaman masjid. Kegiatan bersih-bersih masjid yang dilakukan warga bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan khusyuk bagi warga yang akan melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Selain melakukan aksi gotong royong, bersih-bersih warga juga melakukan pemasangan lampu hias warna-warni bertujuan untuk mempercantik tampilan masjid di malam hari. Bagaimana kita menciptakan, memberi kenyamanan, rasa aman, khususnya kepada jamaah yang akan melaksanakan sholat di bulan puasa nanti. Keseluruhan diantaranya bagian masjid di atas, di bawah, kamar mandi, rata-rata keseluruhan, di atas juga semuanya. Ya Saudara, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah mantan reporter senior LPP TVRI Sumatera Utara Kirwanto SH. Almarhum tutup usia 62 tahun di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan sekitar pukul 6:44 pagi tadi. Almarhum Kirwanto meninggal setelah menjalani perawatan selama sebulan hingga akhirnya dioperasi pada Selasa 25 Februari lalu.
Setelah menjalani operasi, Allah berkehendak lain, akhirnya almarhum mengembuskan nafas terakhir pagi tadi sekitar pukul 6:44 waktu Indonesia Barat. Kepergian almarhum meninggalkan duka yang mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Almarhum Kirwanto memulai karir di TVRI Sumatera Utara sejak tahun 1993 hingga tahun 2022. Mengawali karir sebagai staf di bidang teknik TVRI Sumatera Utara hingga tahun 2015. Awal tahun 2016, almarhum dipercaya menjadi reporter di bidang pemberitaan hingga memasuki masa purna bakti pada tahun 2022 lalu. Almarhum dikenal sebagai pegawai yang ulet dan pekerja keras, selalu mendedikasikan dirinya untuk TVRI. Semasa aktif sebagai reporter, ia banyak bertugas di kantor Gubernur Sumatera Utara. Di mata para sahabat dan rekan-rekan kerja, almarhum memiliki pribadi yang baik, periang, serta selalu mengayomi para juniornya. Almarhum disemayamkan di rumah duka Kompleks Poldasu Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, dikebumikan Bagda Asar di pemakaman Muslim Pinang Baris. Seluruh karyawan-karyawati TVRI Sumatera Utara mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Selamat jalan sahabat, karyamu akan menjadi kenangan bagi kami. Semoga seluruh amal dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai jeda berikut, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Banyak masyarakat yang belum mengenal olahraga tradisional Perancis yang disebut dengan pentake. Federasi Olahraga Pentake Indonesia atau FOPI Sumatera Utara siap memperkenalkan olahraga pentake dengan membentuk cabang di daerah. Pentake merupakan olahraga tradisional Prancis yang dimainkan dengan melempar bola besi ke arah bola kayu. Olahraga ini berakar dari budaya Yunani kuno. Pentake dimainkan oleh dua tim yang berlawanan. Bola besi digunakan sebagai ball, sedangkan bola kayu menjadi sasaran disebut bat atau honek. Permainan ini biasa dimainkan di rerumputan, pasir atau permukaan tanah lain. Pentake bisa dilakukan secara individu maupun beregu. Indonesia mulai mengenal cabang olahraga ini menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Secara resmi, Pentake berada di bawah naungan organisasi Federasi Olahraga Pentake Indonesia yang berdiri secara nasional sejak 2011. Pengurus baru Federasi Olahraga Pentake Indonesia Sumatera Utara untuk periode 2024-2028 resmi dikukuhkan di Aula Tengku Rizal Nurin, Rumah Dinas Gubernur. Ketua FOPI Sumut, Hutanggal Siregar mengatakan kepengurusan yang baru ini akan mengemban olahraga pentake dengan membuat kepengurusan cabang di Sumut. Dengan keberadaan Federasi Olahraga Pentake Indonesia, masyarakat akan mengenal olahraga pentake. Sampai hari ini kita baru 18 kabupaten kota. Di sambutan saya tadi sudah saya katakan setelah pengurusan kami akan bentuk di kabupaten-kabupaten lainnya sambil dimasyarakatkan, dan saya akan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten kota untuk kita lebih memasyarakatkan olahraga pentake. Air terjun Ponot yang berada di Desa Tangga, Kecamatan Ae, Sosongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menjadi destinasi wisata digemari pegunungan air terjun ini, yang merupakan air terjun tertinggi di Indonesia. Suasana asri menyambut kedatangan para pengunjung setibanya di air terjun Ponot. Butiran air yang terhempas menjadi sensasi tersendiri menyapa kita di kaki air terjun setinggi 250 meter atau setara 820 kaki. Dengan dua tingkatan menjadikan lokasi ini selalu menjadi destinasi wisata digemari saat libur. Keindahan air terjun Ponot semakin memukau dengan bentangan kawasan hutan yang cukup alami. Tak heran para pengunjung memanfaatkan lokasi tersebut untuk bersuah foto. Salah seorang pengunjung Nazwa Harahap mengaku senang meski pertama kali datang ke air terjun Ponot. Selain tempatnya indah, masuk ke tempat wisata itu terbilang murah sehingga membuat dirinya akan kembali mengunjungi lokasi tersebut. Air terjun Ponot ini indah, juga bagus untuk foto-foto, destinasi untuk liburan juga bagus. Terus masuk ke sini juga murah, cuma 20.000 untuk bayar parkir. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku untuk Jumat 28 Februari 2025.
Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk hari Jumat 28 Februari 2025 di Sumatera Utara. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Asahan, Labuan Batu, Padang Lawas Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Langkat, dan sekitarnya. Malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Humbang Hasundutan, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 15 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 78 sampai 100%, dan angin bergerak dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 14 km per jam. Berdasarkan pantauan tanggal 26 Februari 2025, terdapat 3 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, di mana terdapat 1 titik panas di Kabupaten Batubara, 1 titik panas di wilayah Kabupaten Nias, dan 1 titik panas di wilayah Kabupaten Nias Utara. Demikianlah perakiraan yang kami sampaikan. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang dengan durasi yang cukup panjang di wilayah pegunungan, lereng barat, lereng timur, pantai timur, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.